Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi dengan saya, Imaluddin Agus. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan GeoGebra, khususnya visualisasi pembuktian rumus dari layang-layang, ya, khususnya untuk rumus luas layang-layang, yakni luas layang-layang itu sama dengan 1/2 diagonal kali diagonal. Nah, untuk memahami dari mana formula tersebut, mungkin Anda bisa memahaminya lebih jauh lewat penjelasan, lewat uh, video, lewat GeoGebra yang akan saya tayangkan nantinya. Nah, kita punya formula luas, jadi untuk menuliskan sesuatu di GeoGebra, kita menggunakan fitur atau tools text. Tinggal Anda klik text, kemudian tempatkan di mana tulisan itu ditempelkan. Misalkan di sini saya klik, kemudian akan muncul, kemudian saya tulis luas sama dengan, ya. Karena kita menggunakan formula matematik, maka kita latex formula, kemudian advance, ya. Kemudian kita pilih lagi latex formula, kemudian yang kita butuhkan adalah fraction atau pembagian, ya, atau divide. Maka di sini ada fraction atau pecahan, ya. A per B. Di sini kita ganti dengan 1, kemudian 2, ya. Kemudian di sini kita bisa membuat diagonal 1 kali dengan diagonal 2. Kemudian kita oke. Sehingga formula tersebut muncul di sini. Kemudian sekarang langkah yang akan kita lakukan adalah bagaimana memvisualisasikan formula tersebut atau rumus tersebut sehingga bisa lebih mudah dipahami oleh siswa kita. Langkah pertama yang harus kita lakukan setelah kita menggambar atau kita mengkonstruksi dari layang-layang tersebut, maka selanjutnya kita menggunakan poligon. Kita perlu perhatikan bahwa ada 4 segitiga di dalam belah ketupat, ya. Misalkan ini segitiga pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian kita beri, ya. Kemudian kita beri poligon untuk masing-masing segitiga. Jadi jangan langsung diberi poligon semuanya, tetapi untuk masing-masing segitiga. Untuk segitiga yang pertama dulu misalkan, oke, ini. Kemudian segitiga yang kedua, kita beri kembali. Oke, kemudian segitiga yang ketiga, kita beri poligon semua. Kemudian ini kita beri poligon juga. Nah, setelah seluruh daerah dari layang-layang tersebut sudah kita beri poligon, kemudian langkah selanjutnya adalah kita beri titik tengah di antara segmen tersebut, ya, atau middle point namanya, ya. Ini kita selesaikan dulu, kemudian saya ke titik tengah, titik ini namanya, ada poin yang kita akan cari adalah middle point atau mid point or center. Kemudian kita klik masing-masing segmen, ya, atau ruas garis. Kita klik, ini juga kita klik, kemudian ini kita klik, ya, kemudian ini juga kita klik. Nah, setelah itu kita melakukan rotasi, ya. Kita akan melakukan rotasi dengan menggunakan slider. Terlebih dahulu kita buat slidernya. Ini slidernya, kemudian kita tempatkan slidernya di sini. Nah, slidernya ada number, ada angel, ada integer. Maka yang kita gunakan karena tujuannya kita adalah ingin merotasi, maka yang akan kita gunakan adalah angel. Kita rotasi berapa? Nanti tergantung pada kebutuhan kita. Misalkan hanya 180 derajat misalkan, maka kita tulis 180 derajat, kemudian kita klik OK. Nah, sudah ada slidernya, ya. Ini bisa kita rename, kita tinggal klik kanan, kemudian kita rename slider. Jadi bukan saja lagi alpha, boleh Anda tulis geser misalkan. Oke, kemudian kita klik OK. Nah, sudah ada slidernya, kemudian langkah selanjutnya adalah kita melakukan rotasi untuk masing-masing segitiga ini. Ya, kita input, kita tulis rotate, ya.
Oke, kita tulis rotate. Oke. Nah, ini sudah ada rotate, kita pilih yang ini. Oke, rotate-nya. Objeknya apa? Karena kita menggunakan slider, maka yang akan kita gunakan adalah kata geser. Ingat, saya perlu perjelas, ini harus sama persis dengan ini. Ketika di sininya G besar, maka harus G besar. Ketika di sininya G kecil, maka harus G kecil. Kemudian, ini ada sedikit kesalahan. Di sini objeknya, berarti objeknya misalkan kita cek objek di sini, berarti kita lihat yang poligon dulu, ya. Kita lihat bagian poligon, ya. Nama-nama dari poligon, berarti ada T1, kemudian ada T2, ya. Kemudian ada T3, kemudian ada T4, ya. Poligon, ya. Nih. Oke. Itu semua sudah ada poligon-poligonnya sampai dengan dari T1 sampai dengan T4. Berarti di bagian rotasi kita ulang, ya. Saya tulis ulang. Rotate. Oke, kemudian kita klik ini. Nah, saya ulang kembali, ya. Kita tulis rotate. Kemudian kita klik yang ini. Ini objeknya kita isi dengan, misalkan tadi T1. Kemudian angle-nya kita tulis dengan geser. Kemudian poinnya, kita lihat T1 itu letaknya di mana sih? Misalkan T1 yang ini, berarti kita ingin merotasi berdasarkan titik H, ya, maka kita tulis H. Kemudian kita enter. Ini kita coba uji coba dulu, ya. Kita coba klik, kita geser, apa yang terjadi? Nah, sudah, ya. Ketika kita putar, maka dia berotasi 180 derajat, maka apa yang terjadi? Ini menjadi sebuah segitiga yang kembar. Atau ketika ini digabungkan, maka ini menjadi sebuah persegi panjang. Itulah mengapa, ya, ini kita bisa juga membuktikan untuk rumus luas dari persegi panjang dengan asal segitiga. Yang mana kalau rumus segitiga adalah 1/2 alas kali tinggi. Dengan demikian, karena di sini untuk menunjukkan persegi panjang itu cukup 2 kali segitiga, maka berarti luas dari persegi panjang itu sendiri tidak lain tidak bukan adalah alas kali tinggi atau panjang kali lebar. Demikian. Kemudian kita melakukan hal yang sama untuk segitiga kedua, ketiga, dan seterusnya. Kita melakukan rotate. Tinggal kita menuliskan rotate kembali. Kemudian kita rotate. Objeknya kita isi T2 tadi sudah ada, ya. Kemudian angle-nya sudutnya tetap geser. Kemudian poinnya adalah poin I, ya, yang di sini. Oke, sudah ada. Kemudian kita enter kembali. Kemudian kita lakukan hal yang sama sampai 4 kali, ya. Kita rotate, kemudian T3, angle-nya geser. Kemudian poin J. Oke. Nah, selanjutnya lagi. Oke, kita isi tadi T4, ya. Kemudian angle-nya adalah geser. Kemudian poin G. Nah, ini kita coba kembalikan ke 0 dulu. Jadi seperti ini. Ini bentuknya adalah layang-layang. Kemudian setelah kita geser pelan-pelan sampai di 180 derajat. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah atau gambar tersebut berubah menjadi sebuah persegi panjang. Dengan apa? Dengan panjang itu adalah diagonal 1
dan lebarnya adalah diagonal 2. Jadi panjangnya adalah ini, kemudian diagonal 2 itu sebagai lebarnya. Dari ilustrasi ini juga bisa kelihatan bahwa ternyata layang-layang itu tidak lain tidak bukan atau persegi panjang yang dibentuk ini adalah tidak lain tidak bukan dua kali layang-layang dengan panjang dari persegi panjang itu adalah diagonal dari layang-layang dan lebarnya juga diagonal dari layang-layang. Ya. Dengan demikian kalau yang ini berarti sama saja kita bisa menyebutkan bahwa luas daerah dari belah ketupat itu adalah 1/2 diagonal 1 kali diagonal 2. Yang mana kalau diagonal 1 kali diagonal 2 tidak lain tidak bukan adalah luas seluruh persegi panjang ini. Ya. Karena kenapa? Ini kan sama saja 2 kali. Kalau misalkan saya kembalikan ke 0 seperti ini. Ini kan artinya ini masih luas dari layang-layang. Tetapi ketika saya geser menjadi 180 derajat, yang terjadi berubah menjadi persegi panjang, yang mana panjangnya itu adalah diagonal 1 dan lebarnya adalah diagonal 2. Dengan demikian kita bisa menentukan bahwa luas atau formula atau rumus dari luas layang-layang adalah 1/2 dari luas persegi panjang tersebut. Atau kita bisa menuliskan luas dari layang-layang adalah 1/2 diagonal kali diagonal. Baik, sebagai tugas dan latihan Anda masih menggunakan prosedur yang sama, silakan Anda pikirkan bagaimana cara menunjukkan luas atau formula dari luas trapesium. Ya, masih menggunakan rotate. Anda pikirkan kira-kira bagaimana cara menentukan atau menunjukkan atau memvisualisasikan luas trapesium dengan menggunakan GeoGebra. Saya kira untuk penjelasan kali ini kita cukupkan. Sampai jumpa pada pemanfaatan GeoGebra lainnya di sesi berikutnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.